Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita. Dan sebagaimana biasanya, kita akan menerima renungan harian yang dilayangkan dari HKBP Batu Haji Lama. Sebelum kita menerima renungan saat ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa yang selalu memberkati kami dan memberi kami sukacita, dan saat ini kami memperoleh kesehatan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami hikmat yang daripadamu, supaya kami dapat menjaga hati kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu, kami semakin termotivasi untuk semakin mendewasakan iman kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami dengan kuasa Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Senin 7 November 2022, nats renungan kita tertulis di Rom 2 ayat 16. Demikian firman-Nya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberikan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bahasa Batak didok songonon. Ima diari sogut dinaro debata manguhumi nasa nabuni nadijolma marhite Kristus Yesus hobar tu nahubaritahoni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hidup ini ada dua kemungkinan yang kita alami, yang dialami orang percaya, yaitu membuat hati nuraninya semakin seperti Tuhan Yesus, atau hati nuraninya seperti dunia ini. Pilihan ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Maka saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, penghakiman Tuhan itu pasti akan datang. Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia, mulai dari motivasi di dalam hati, perkataan, sampai dengan perbuatan. Maka saudara-saudara, kita diingatkan, mari jagalah seluruh hidup ini dari aspek kehidupan kefasikan dunia atau sikap acuh tak acuh terhadap kehendak Tuhan. Dan satu hal yang harus kita waspadai, jangan pernah kita berdiri di wilayah abu-abu atau hidup setengah-setengah buat Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang hidupnya ada di wilayah abu-abu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ditolak seperti orang fasik dan disamakan dengan orang pendosa lainnya. Itu bisa kita baca di Wahyu 3 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu hati kita harus diterangi oleh firman Tuhan setiap hari, agar tetap bersih, sadar, dan waspada terhadap hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan menjauhkan diri dari sikap hidup yang setengah-setengah bagi Tuhan dan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan persekutuan yang harmonis dengan umatnya. Dengan demikian hati nuraninya akan terus diasah dan semakin didewasakan untuk selalu peka terhadap kebenaran Tuhan yang menuntun hidupnya kepada kehendaknya yang sejati. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, realita hidup yang tidak bisa dibantah dalam hidup ini adalah
realita kematian tubuh secara fisik. Kematian tubuh secara fisik ini adalah realita yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadinya. Maka hidup orang percaya harus melakukan persiapan-persiapan kelayakan dirinya di hadapan Tuhan dari sekarang. Untuk itu saudara-saudara, mari kita nyatakan persiapan itu yang sesungguhnya adalah sikap hidup berjaga-jaga setiap waktu untuk selalu melakukan kehendak Bapa dengan hati yang murni. Mungkin bisa kita saat ini mengatakan, wow, saya kan masih muda, saya kan masih sehat, saya kan kuat, dan tidak mungkin saya mati sekarang. Dan ada juga yang berpendapat di dalam hatinya, Tuhan tidak mungkin memanggil saya sekarang karena saya masih banyak tugas dan harus diselesaikan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, jika Tuhan menghendaki, maka pada waktu tidur pun nyawa seseorang bisa diambil oleh Tuhan. Untuk inilah Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu tertulis di Matius 25 ayat 13. Maka saudara-saudara, berjaga-jaga di sini bukan saja berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus secara fisik di bumi kelak, namun juga berjaga-jaga bahwa setiap saat manusia bisa saja menyongsong kematiannya pada saat yang tidak ia duga. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan berjaga-jaga dan berdoa tiada berkeputusan. Suatu relasi yang terus dibangun dengan Tuhan setiap waktu. Hati yang selalu terhubung dengan Tuhan setiap waktu tanpa berkeputusan, sehingga ia bisa mengetahui kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Maka saudara-saudara yang terkasih, persiapan menyongsong kehidupan di lorong kekekalan di kerajaan surga tidak boleh ditunda. Ini harus dianggap sebagai sesuatu hal yang begitu penting. Kita harus selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Besok tidak ada kesempatan lagi. Jadi setiap kali disebut hari ini berarti kesempatan yang sangat berharga untuk membenahi diri. Bila kita membiasakan diri memiliki sikap hidup seperti ini, maka kita barulah memahami dan dapat melakukan apa yang dimaksud dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita muncul berkenaan dengan panggilan Tuhan atas orang percaya untuk hanya mengumpulkan harta di sorga, agar hati nurani ini menjadi benar, yaitu memiliki pengertian-pengertian dari sudut pandang Tuhan. Saudara-saudara, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan yang terus berjaga-jaga untuk mendorong seseorang melakukan kehendak Tuhan, inilah harta yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Harta dunia bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Tetapi harta berupa hati nurani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, inilah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mendewasakan hati nurani kita, mengasah dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, dan bertekun mengadakan persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih,
Hati nurani kitalah yang akan menerangi diri kita untuk melihat seberapa murni kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam renungan ini, Paulus yang bisa berkata bahwa kita melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni di hadapannya. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Inilah perkataan Paulus di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Maksudnya, dalam hidup ini, khususnya dalam pelayanan, ia tidak memiliki agenda sendiri, namun semuanya adalah agendanya Tuhan. Yang bisa mengerti ada tidaknya agenda sendiri hanyalah orang yang hati nuraninya telah diterangi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita asah hati nurani kita oleh kebenaran dan dengan tindakan berjaga-jaga. Sebab suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki orang percaya memiliki sikap hati nurani yang bersih dan murni, yang berjaga-jaga setiap saat, terus didewasakan dari waktu ke waktu, sehingga ia bisa mengerti dan membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus, dan yang sempurna. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat.